Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sama Way Adventure. Ya, Dengan gua Awe dan masih sahabat gua EP. dengan Bang Epe. Bang, kita kedatangan tamu. Siap. Iya, Seperti biasa ya. dari Cikarang. Dari Cikarang. Namanya Bang, kalau gue sih taunya Bang Pongki. Nanti nama aslinya biar Bang Pongki kenalin diri apa. Cuman sebelum Bang Pongki kenalin diri, gue mau ngingetin juga yang belum subscribe channelnya sama Way Adventure, juga jangan lupa klik subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan dari video-video sama Way Adventure. Jika nggak keberatan dan berkenan, silakan share juga video dari sama Way Adventure. Komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar video-video kami. Oke, Bang, gue ini Bang Pongki ini WhatsApp sama gue segala macem ya kan. Menceritakan satu hal yang unik, gunung juga unik, dan mungkin hampir 1001 lah cerita ini bisa didapat sama orang, dan alhamdulillah beliau berkenan mau cerita di tempat kita kan gitu kan. Pokoknya lu juga kan belum dengar sama sekali kan cerita apa gitu kan. Gua sepintas juga karena emang udah Bang nanti ada ceritanya di channel biar seru gitu. Tapi teman-teman, kita kenalin langsung deh. Terus mau cerita apa? Bang, mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ipung Rianto, asal dari Tegal, cuma domisili di Cikarang. Nah, saya mau bercerita sedikit lah tentang pengalaman saya di Gunung Gede Pangrango, Bang Awe. Gede lah. Ya, Gunung Gede ya, pokoknya. Balik ke gede gitu ya? Identik nih Bang Gede. Gunung Gede. Identik. Ya, sekilas cerita aja lah pokoknya. Dari kan saya lintas dari Putri turun ke Cibodas. Dari perjalanan, dari camp itu ya berjalan lancar aja. Sebentar Bang. Lo kejadian ini tahun berapa? Lo berapa orang gitu? Kejadian itu di 2016. 2016. Dan pendakian itu sekitar temen berarti sekitar 12 orang Bang. Oke. 12 orang. Dari Depok, Cikarang sama Priok itu bertemu jadi satu. Gabungan ya? Nah, sekilas cerita naik biasa aja dari Putri turun Cibodas, nggak ada yang aneh-aneh lah dirasanya, pokoknya biasa aja. Lo ngecamp di mana? Ngecamp di Surken, di jalur apa sih, jalur pendakian ke atas puncak, di situ. Pas ngecamp ada sesuatu? Pas ngecamp kebetulan ada itu jam 11 malam saya nggak bisa tidur, teman-teman udah pada lelap di tenda, saya tidur di luar tenda dengan beralaskan matras sama sleeping bag. Nah, saya rasa di samping tenda tuh ada ranting pembatas lah ya, pembatas itu kayak ada pendaki lain, dan saya pun sempat dialog sedikit, saut-sautan, bertanya itu dari mana Mbak, itu kan yang ngobrol kan soalnya cewek, sambil ketawa-tawa bercanda gurau sama temennya lah. Nah, sekilas cerita juga, kebetulan saya pengen buang air kecil Bang, saya nyari tempat yang sekiranya sepi lah. Nah, pas saya nengok di balik ranting tersebut, ternyata itu kosong. Saya sempat berpikir loh, tadi saya saut-sautan sama siapa? Sedangkan si cewek itu nyautin balik. Ngobrol biasa-biasa, udah ya kaget juga. Pas saya buang air kecil, ngelongok di belakang ranting, ternyata itu kosong, nggak ada apa-apa, gelap gulita. Saya senterin pun bolak-balik nggak ada. Nah udah, baliklah ke tenda lagi. Saya bikin kopi lah, ngangetin badan lah sambil nyalain kompor. Udah, sekiranya tengah malam, nggak bisa tidur pokoknya saya kalau naik ke atas gunung tuh. Naik di atas gunung bisa tidur, ada suara aneh di lapangan Surken tersebut. Ada suara gamelan kayak orang hajatan. Gending ya, kalau di Sunda gending ya. Nah, saya memberanikan diri turun bawa senter, nyenterin, sepi, nggak ada apa-apa. Udah, dari situ udah saya masuk ke tenda lah, ngoprok-ngoprok teman saya yang lagi tidur, weh bangun. Udah nggak ada yang bangun, udah saya ikut tidur juga lah.
tidur, pagi bangun bergegas ngejar sunrise lah ke atas ya, ngejar sunrise ke atas. Berarti alunan timur ya posisinya ya. Iya, nggak ada apa-apa, udah turun biasa dari atas turun ke arah Cibodas, udah lewatin ke Anang Badak, udah dari situ nggak ada apa-apa Bang. Sampai turun di Batu, air Anang Badak panas. nggak ada yang dirasa pokoknya, yang lancar aja. Udah nyampe ke base camp, prepare pulang, bersih mandi, makan, sholat, jalan pulang besokannya kan masuk kerja. Nah dari situ pulang awal masuk kerja, pulang kerja, singkat ceritanya tidur jam habis zuhur lah ya Bang. Habis zuhur, tas carrier tuh disangkutin di belakang jendela. Nah nggak ada yang dirasa pokoknya, udah lapar makan kan sambil nonton TV, tahu tuh ada bunyi kayak tikus itu kan, kresek sampai 3 kali tuh, diantepin aja, Didiemin aja. iya karena apa sih itu di tas. Nah makin penasarannya, tas saya turunin, ada apaan sih nih di tas, perasaan udah dikosongin semua, dari kemarin ngedaki udah di preparein semua, udah dibersihin lah, kayak nesting sebagai alat-alatnya udah dibersihin semua, nggak ada yang ganjil. Nah pas dibuka di ransel paling atas, ya itu yang bikin saya terkejut, ada sosok makhluk yang kayak kayu kering gitu Bang. Kayak kayu kering. Iya, berbentuk ya kepalanya orang, badannya itu kayak ular, tapi kayak akar kering lah, gimana sih Bang? Sosok apa, jenglot itu ya namanya. Sosok jenglot. Nah nggak tahu kan ini benar atau enggak, saya telepon Babe almarhum tuh. Telepon Babe, kemarin saya habis naik gunung, tahu-tahu di tas ada kayak ginian Be, itu asli apa bukan Mas, kata si Babe, tanya begitu kan. Nggak tahu Be, orang saya juga nggak tahu, gimana lagi pulang kerja makan siang, tahu-tahu di tas tuh bunyi resek-resek tikus Be. Coba Mas, kalau emang itu asli, coba kasih darah apaan? Saya kan bertanya, darah apaan? Coba aja tangan kamu ditusuk pakai jarum, ditetesin ke mulut si jenglot tersebut. Kalau darah kamu hilang, berarti itu asli. Udah kan, pas ditetesin darah, bener itu sih darah hilang Bang. Kayak disedot. Iya, disedot dimakan gitu kan, sudah dimakan sampai TV posisi lagi nyala, lampu pun nyala, lampu meleduk, biar TV pun mati, wush. TV tabung gimana sih Bang, kalau kayak kena petir jadi kelihatan putih di tengah doang ya gitu, wush, udah mati. Wah ini ada apaan nih? Dibuka jendela, pintu rumah kena cahaya, balik lagi, jebret pintunya nutup, nggak mau kena cahaya dia. Sampai saya coba mengabadikan kan di foto di foto tuh kelihatan nyata, jebret pas udah di crack, pas dilihat nggak ada. Yang di foto jenglotnya itu. Berbentuk kayak ya misalnya kayak asbak lah, bentuknya kan bulat, dua sosok. Di foto sampai 3 kali nggak ada. Saya inisiatif pokoknya baca sebisanya lah biar ini kena gitu kan. Posisinya gelap jadi foto tuh nggak nampak jelas gitu kan. Jelas. Yang saya kirim ke Bang Awet foto tersebut Nanti ditampilin. Foto cepret kelihatan baru. Udah nggak ada hal yang ganjil, belum ganjil itu Bang. Saya taruhlah di lemari. Udah, saya tidur lagi. Malam kerja, pulang pagi, tidur, ya nggak ada yang aneh pokoknya. Cuma kadang di lemari itu berisik, gerubuk, minta apaan gitu kan. Telepon Babe lagi, udah mendingan balikin aja Mas. Nah, kebetulan pas itu sih malam, Sabtu kan libur, saya posisi kerjaan Sabtu Minggu libur. Sabtu saya nekatin, saya harus balikin ini. Karena itu udah nggak beres kata Babe kan, udah berangkat. Singkat ceritanya saya berangkat, taruh di tempat yang dia nitik, karena
Bentar. Dia nitik tuh dapat dari mana? Dari air terjun air panas yang di itu lintasnya. Nah, abang dapat informasi balik ini ke situ dari mana? Dia sempat mimpi, kan? sempat mimpi. Ini asal muasalnya tuh dari situ gitu, dari pos yang mau ke arah naik Air panas. Apa? Dari air panas itu saya taruh, udah pulang balik karena udah ditaruh nih, udah kelar nih PR-nya, pulang. Yang bikin kaget lagi, saya nyampe rumah buka lemari, udah ada di situ bang. Jenggot yang tadi. Iya, jenggot yang tadi udah ada di lemari tersebut. Sampai pokoknya sebulan itu saya naik hampir tiap minggu pokoknya sebulan itu. Balikin lagi, ada lagi. Nah, minggu terakhirnya saya sampai ngomong lu harus pulang, jangan ikut ke sini. Udah ada prepare buat ngebalikin di pos yang Simax itu ya bang, yang di Cibodas itu. Iya, Montana itu sampai pegawainya tuh amang-amangnya, saya perhatiin kamu bolak-balik tiap minggu sini, ada apaan di atas itu bang. Saya jelasin lah, ini saya nemuin ini di tempat air panas tersebut. Nah, saya udah nggak pengen megang-megang ginian. Nah, babe tersebut punya longgaran hati, udah saya anterin. Naik ke atas, udah nyampe di lokasi, saya nggak naruh di tempat pos tersebut bang. Saya arungin ke air. Oke. Air panasnya atau yang sebelahnya kan ada? Yang sebelahnya, pokoknya yang ngalir. Sungai kecil. Yang ngalir. Udah, ngarung aja biasa, udah di situ. Nah, dari perjalanan pulang itu ada yang ganjil juga. Turun dari air panas. Arah pulang turun dari yang trek yang landai itu bang, yang bikinan dari Panyancangan. Jembatan. Nah, di situ tuh aturan saya jam 4 asar udah nyampe di bawah. Singkat ceritanya, pas nyampe jalan tersebut mau ngeblank, blur, pohon tebu. Jadinya pohon tebu. Pohon tebu. Yang aturan nyampe jam 4, saya jam 7 baru nyampe bawah bang. Selama jalan di pohon tebu itu, maksudnya kondisinya sepi kah atau apa? Sepi, nggak ada siapa-siapa. Jam berapa bang? Itu sekitar jam 3-an lah ya. Sore? Kan dari situ ke bawah kan cuma sejam. Dari situ ke bawahnya sejam doang. Dari jam 3 muter aja sampai bungkus rokok pun saking capeknya ya. Saya taruh di tengah jalan, saya muter, ketemu bungkus rokok 4 kali, bukan 3 kali lagi. Bungkus rokok yang sama? Iya, bungkus rokok saya 4 kali. Wah, ini berarti nggak beres nih udah. Nggak beres, udah istirahat dulu lah. Azan Isya baru di HP kan ada alarm azan tuh bunyi. Wah, alhamdulillah udah azan. Tak kira kan azan asar. Ternyata jam 7. Tapi kondisi terang Di HP tapi tetap udah jam 7 itu terang di pohon tebu udah. Untungnya nggak ada hewan buas yang melintas ataupun apa kan. Udah tebu. Dari situ dengeran azan, saya nyari sumber air, saya sholat kan. Wayangnya sholat Isya berarti ya. Udah sholat, saya baca sebisanya lah. Alhamdulillah tuh pohon tebu jadi normal. Jadi jalur gelap. Yang tadinya terang tebu siang pokoknya jadi gelap malam normal lah. Udah, untungnya bawa senter kan, turun biasa udah. Dari situ udah nggak balik lagi, nyampe rumah pun alhamdulillah udah normal lagi, di lemari pun nggak ada yang bunyi gerubuk lagi. Tapi pas turun ketemu mamang yang nganternya nggak? Ketemu mamang itu. Nah, dia juga bertanya kan, kamu kemana? Kenapa lama banget gitu? Saya nyariin, saya nungguin, nggak ada. Nah, saya ceritain ke mamang tersebut. Kayak tadi tuh kronologinya gini-gini mang. Oh, emang kamu ngapain? Ya ngapa-ngapain, jalan biasa aja mang. Udah mang. Itu waktu lewat tebu itu ada pos bang? Nggak ada, pokoknya bener-bener kayak di pesawahan. Nggak, maksudnya setelah pohon tebu hilang, abang ketemu pos atau langsung
langsung base camp, tembusnya langsung lah ini pos si Maxi ini udah nyampe sini aja gitu. Jadi tebu tuh dari panjang jalan tebu udah pohon lain. Nggak ada pohon Jadi apa-apa kayak aja. berarti Bang Pongki masuk ke jalan ke pohon tebu gitu. Aturan kan dari trek situ kan ke Danau Biru kan ya. Agak biru. Aturan lewat di situ Toto pas sudah habis sholat Isya blank langsung. Berarti sekitar setelah itu ya, setelah papan-papan itu kejadian itu gitu ya. Berarti dari papan jembatan itu sebelum Telaga Biru nggak ngelewatin dia? Enggak ngeliat. Tadi gue pikir dia keluar langsung Telaga Biru kan? Enggak, langsung di pos. Pos pendaftaran gitu. Menurut itu gimana Bang? Itu kalau misalkan kita bicara jenglot dulu nih. Tadi ada ya kalau jenglot, gue tuh jujur nggak pernah ngeliat fisik jenglot ini apa. Bener atau enggaknya juga gue nggak pernah tahu. Cuman ini kan lu tahu mesti ngalamin gitu. Tetesan darah itu mungkin makan dia. Iya. Ada informasi nggak atau orang tua atau siapa ngomong kenapa mesti darah? Apakah makanannya dia gitu? Iya. Kata Babe sih karena Babe kan orang-orang dulu lah yang ngerti ya tirakat begitu ya Bang. Ya emang makannya gitu. Sekarang kamu udah ngasih makan dia, berarti dia udah nyaman. Itu nyaman sama kamu. Lambat laun ya walau alam ya kata Babe. Mungkin bisa-bisa kamu pas lagi tidur dia makan, maksudnya ngisep darah gitu, bukan makan raga gitu, enggak, ngisep darahnya gitu Bang. Itu Bang, bentuknya itu rambutnya panjang, ada caling-caling gitu Bang maksudnya? Panjang, ada taringnya. Ada taring. Tapi bawahnya itu badannya ular gitu. Seperti akar, pokoknya akar kering Bang. Udah gitu. Enggak ada yang aneh, pokoknya rambutnya panjang, putih, beruban lah. Waktu mimpinya cuma disuruh balikin ke tanah gitu, maksudnya? Mimpinya tuh nggak nyuruh dibalikin, justru dia nggak mau dibalikin Bang. Mimpinya itu saya bertanya, kenapa lu ngikut saya gitu kan? Terus asal muasalnya dari mana gitu, biar tahu kan. Asal muasal saya dari sini. Kemarin kamu kan naik itu kan singgah di sini, bikin kopi di sini. Nah, orang saya nggak tahu apa-apa, tahu ngikut di tas. Udah nggak ada yang aneh-aneh pokoknya di dalam perjalanan tersebut, perjalanan turun. Jadi dia nggak mau dibalikin karena lo sudah ngasih makan. Mungkin namanya makhluk gitu kan nggak tahu Bang. Orang saya juga ya awam lah gitu. Bang, itu ditetesin itu di mulutnya atau di badannya Bang? Di mulut. Pas kan dia kan posisinya di gambar ada Bang ya, nganga gitu kan. Saya jari kiri pokoknya ingat banget, jari kiri tusuk pakai jarum, tetesin dua-duanya. Itu kan posisinya nenek kakek lah pokoknya, kayak nenek kakek sepasang gitu. Karena dia wujudnya kan udah tua rentak pokoknya di itu. Itu ada dua. Satunya neneknya nggak terlalu panjang sih itunya, jadi bentuknya kan ngelingker ya, si cowoknya itu ngelingker ular untuk gede, si neneknya di pinggirnya dengan buntut akar keringnya nggak terlalu panjang itu. Gue agak bingung ini. Wah, dari mana dia? Apa? Air panas ya? Kalau air panas itu shelternya berarti kan ini shelter air panas ya. Di atas tuh ada bangunan kecil. Iya. Waktu Bang Bongki kan mulangin berarti 4 kali ya? Iya. Pertama, kedua, ketiga tuh abang ngeletakin di mana? Ataukah di pojokan, ataukah di atas, ataukah di daerah pohon-pohon gitu? Jadi di shelter itu kan ada kayak cor-coran ya di situ ya, kayak Blok batu lah ya. Saya selempetin di situ. Oh, yang kanopi atas. Kan ada kanopinya. Di situ saya selokin di situ udah. Dengan asumsi udah jangan ikut-ikut gua lagi, lalu tempatnya di sini. Nggak usah ikut ke gua lagi, tempat lu bukan di rumah gua gitu. Udah pulang biasa aja. Nyampe rumah ada lagi lah. Tapi selama 1 bulan di rumah itu juga hanya goyang-goyang di lemari gitu? Iya, enggak. Cuma hanya bukan berisik kayak tikus di dalam box aja udah.
Karena ngasih darahnya juga yang cuma pertama kali. Pas ngeluarin dari tas, karena penasaran juga kan ini benar asli apa bukan, karena nggak pernah lihat juga bang sebelumnya, baru itu. Nah pas buka lemari, kondisi kan nyala nih lampu. Pada saat udah pada pecah kan, next beberapa hari kemudian buka lemari doang. Sempat pecah lagi? Enggak. Pertama kali doang, pas baru ngeluarin dari tas itu baru mati semua. Baru netesin darah itu. Nggak ada mati lampu lagi pas itu. Itu satu hal yang menarik Jenglot, gue nggak bisa. Mungkin teman-teman yang tahu tentang Jenglot, ya kan? Nggak masalah, gue pribadi juga. Gue juga nggak. Gue buta banget tentang informasi Jenglot segala macam. Gue nggak bisa komentar apa-apa karena Bang Pongki juga ya sebatas hanya ngerti juga. Ini apa? Nelpon orang tua. Ini apa Pak? Ya kan? Pulangin gitu kan? Ya, kalau gue pernah lihat itu bentuknya nggak sampai yang se ekstrim ini gitu. Itu cuma satu yang bercaling gitu kan, cuma dia nggak pakai melingkar gitu kan, bentuk segini doang, makanya itu buat gantungan. Nemu juga. Ada kawan yang datang, bro, ini gue ada barang Jenglot gitu, gue pikir ngapain kayak gitu, gue nggak paham apa gitu. Gantungin kunci aja. Nah, itu gue baru tahu kalau itu Jenglot itu. Ya mungkin dia mau kirim sendiri bang. Ya gue nggak tahu, makanya kan tadi gue bilang kan dia ada ulernya gitu kan, terus maksudnya. Nah itu yang paling penasaran, apakah ada di mimpi itu dia bicara selain yang tadi kan, selain yang lu siapa apa gitu kan, dialog kayak gitu. Enggak sih, kalau di mimpi cuma pesan atau apa gitu. Enggak, kalau bermimpi enggak. Yang aneh-aneh cuma saya bertanya tempat lu di mana, terus dia berjawab kenapa lu gue balik lagi, gue udah nyaman sama lu, intinya kayak gitu bang ngomongnya. Inti dari pertanyaan saya. Mimpi itu cuma sekali itu? Sekali. Itu di hari keberapa sih? Maksudnya setelah 1 minggu lewat kah? Ataukah begitu lo ngasih tetes, terus lo udah dimimpiin gitu? Habis ngasih tetes malamnya? Saya masuk kerja, di awalnya tuh ngantuk pokoknya itu bang. Tidur, tau-tau dimimpiin itu. Berarti tidur di tempat kerja posisinya? Tidur di tempat kerja. Di mimpi itu ada gambaran apa gitu? Waktu lu dialog itu tergambar situasi lo di mana nggak? Situasinya ya di air panas tersebut. Posisinya kayak saya lagi kayak ngecamp gini, bikin ngopi gini, pakai apa gelas kayak gini, ngopi biasa. Situasinya di air panas. Cuma saya sendirian, nggak ada kawan, nggak ada orang lintas, nggak ada apa gitu. Benar-benar balikin juga lu sendirian bang? Sendirian. Terakhir doang itu yang ditemenin sama si itu ya. Babe itu ada ngomong apa nggak waktu lu ngalirin itu? Atau lu ngalirinnya berdua sama Babe? Dari bawah pun udah saya kasih unjukan. Saya mau balikin ini Be. Dan saya dimimpin pun tempatnya di sini. Ini ya. Berarti kali keempat saya mau naik balikin ini. Karena udah beberapa kali saya naikin, tahu-tahu saya pulang udah ada di rumah gitu kan. Ingat nggak namanya siapa? Yang nganter? Nggak tahu, nggak inget udah lama kan, dari 2016 pokoknya. 2016 ya. Lu perhatiin, tadi lu bang satunya. Lu perhatiin nggak Babe itu ada ngucap apa nggak? Enggak ada. Begitu dia ngalirin berdua, dia enggak orang. Ritual itu enggak. Maksudnya ngalirin biasa aja gitu. Biasa aja, orang saya ngalirin sendirian, cuma Babe kan cuma mantau dari kejauhan lah. Cuma ngalirin ya Be. Iya. Enggak kumat kamit Babe. Enggak. Maksudnya izin atau apa gitu, atau masih ritual atau baca apa gitu. Enggak ada bang. Dan Babe juga nggak ngomong apa gitu. Enggak ada. Cuma mantau doang. Mantau, nganterin. Itu doang udah. Buat Bapak, mungkin Bapak atau Akang yang bertugas waktu itu ya, udah nganterin Mas Pongki, terima kasih. Dia masih. Iya. Terima kasih banyak udah nganterin di tempat tersebut dan aman, alhamdulillah, nggak balik lagi. Walaupun pulangnya cari. Apa sih Mas? Apa sih? Iya, jadi sebetulnya gini, kalau sepintas ya nih, pada saat mulangin kan dialirin dalam artian dia tuh mindahin tempat. Bang Pongki tuh mindahin tempat si Jenglot ini bukan di tempat asalnya. Nah, alirannya nggak tahu kemana gitu kan, gue nggak tahu itu sungai si Kundu ujungnya air terjun. Kalau yang dia bilang sungai yang dekat air panas itu, ini ada dua nih. Itu kan ada sungai itu. Iya, yang sebelah kiri kan ada lagi yang sungai mati tuh.
Sungai Mati kan Sungai yang Mati mau sebelah. Padang Batu, Ah. yang di atasnya kan. Yang masih jalan sih. Ada lagi di bawah lagi yang setelah air panas itu agak turunan kanan itu ada kayak Sungai Mati. Oh, gue nggak belum tahu. Cuma baunya nggak enak emang situ kan. Kayak air comberan gitu. Iya, itu yang tembusannya Padang Batu. Ada lagi yang Padang Batu itu ntar yang ada air terjun. Oke. Makanya berarti ini sungai yang sebelah kiri yang sungai yang ngalir. Iya, Warna yang kuning. ngalir. Iya benar. Yang ngalir. Yang ngalir bang, persis di atas Iya. air panas persis. Iya. Sebelum ke Padang Batu sebelum. Iya. Itu kalau gue biasa lewat situ suka ada suara di kelas gitu rame bang. Pasar setan ya kali itu. Pasar setan lagi. Betul. Ya itu walau memang entah itu pasar, entah itu kehidupan apa yang jelas mereka berdampingan lah sama Iya. kita yang posisi gimana. Cuman iya. gue ngebalik yang tadi, Misterinya itu istrinya dipindahkan, jadi ibaratnya dipindahkan. Ya kalau bicara ngulangin di tempatnya gitu. Gitu. Cuman karena sudah berkali-kali tempatnya balik lagi ke rumah, balik lagi ke rumah. bukan Mestinya lu udah balik ke sana, cuman biar nggak balik ke gue lagi, lu harus ngilangin jejak. Dalam artinya gini, gue nggak tahu lu ada masukan dari mana harus dialirin. Nggak ada masukan, itu inisiatif sendiri aja. Cuman kalau secara ya, kalau misalkan kita nembus dimensi alam lain, pada saat kita balik lagi, lu naruh di atas, lu balik, dia kan bisa balik ke tempat lu karena dia udah bisa nitipin tempat dari mana. Iya. Cuman caranya gimana? Jangan balikin di tempat yang sama, Biar nggak nitik. dia nggak balik. Jadi titiknya ulang. Kalau misalkan lu dialirin di air terus dia ngalir, dia akan pindah. Dia akan bingung lagi untuk kembali balik ke rumah. tempat yang awal. Itu sih pokoknya. Nah, yang bisa dia lakukan adalah yaitu memudarkan bahwa elunya juga nggak akan bisa balik ke rumah. Akan terus diputar di dimensinya mereka. Sampai lu sendiri nyerah dan lu akan bertahan di situ. Nantinya di dimensi yang lu bilang Pun tebu. nah gitu kan. Kenapa tebu? Nggak tahu bang. Lu bingung kenapa tebu? Sebetulnya bukan akar. Abang tahu ruas tebu kayak apa? Iya. Tahu kan? Iya. Tebu. Per ruas tebu itu ada lurik yang mirip akar. Abang pernah mikir nggak? Sama nggak lurik tebu sama bawahnya jenggot? Iya, hampir sama. Iya. Jadi emang korelasinya ke arah sana, bahwa emang itu dunianya mereka. Jadi kenapa gue bilang gini? Dia sudah suka sama lu, Oh jadi merinding nih, ini juga merinding. dia sudah suka sama lo gitu. Pada saat dia mau bertahan sama lo nya nggak suka, lu ngebalikin dia, balikin dia, lalu lu buang biar dia pindah. Dia tetap akan berusaha. Ya udah, kalau emang gue nggak balik ke lu yang ikut gue. Asumsinya begitu rasanya. Gitu. Tapi untungnya masih ingat sama Allah. Masih bisa sholat. masuknya dari mana? Kenapa lo? Masuknya dari mana? Air panas. Hanya jangan nih. Rencangan. Bukan dari air panas. Bukan. Karena dia balik Dari Teh Dewi. Kamu dari Teh Dewi. Setelah panjangan, kan itu posisi jalur yang ke lembah. Oke. Maksudnya itu sih sebetulnya sih kalau ya itu memang tempat masalahnya kan tadi dia mimpinya tuh dipusatkan di air panas gitu. air panas, posisi stay-nya si dia, posisi stay-nya dia gitu kan, posisi stay-nya si Jenggot. Kalau misalnya si Jenggot ini tetap dibalikin di situ, dia kan tetap bisa balik kemana, ke rumah terus gitu, karena jalurnya sudah genetik ya, maksudnya sudah ada. Ingat yang dilakukan oleh Bang Jo pada saat ngebalikin, ngebohongin setan-setan menunggu hapus jejak. Dia ngapus jejak. Yang lo lakukan juga itu Sama berarti. Ngebuang, lo hapus jejak lo untuk pulang ke rumah. Itu dengan cara apa? Dibalik. Lo hapus jejak dianya, bukan jejak lo nya. Karena mungkin dia nggak ngerti kan gimana sih cara ngapus jejak. Berarti itu ya bang, apa? Saya masuk ke Pohon Tebu itu di dunia dia berarti ya? Ya, itu mereka semua sebetulnya. Iya, aku baru gitu lah. Diceritain Pertanyaan pertama itu kan kenapa dimasuknya dari mana? Panjangan gitu ya. Terus yang kedua, lu naik berapa orang? 12 ya? 12 orang. Itu lu pernah ada info nggak atau mereka juga ada yang kejadian serupa atau Nggak ada. Justru teman-teman pun pada kaget pas saya sempat posting di Facebook kan. Oleh-oleh dari apa? Gunung Gede nih. Teman pada komen kan, lu kapan naiknya? Lah pas kemarin nama lu pada. Lu baru cerita, ya gue baru ngeliat ini baru
baru keluar dari tas carrier. Sempet tuh pada datang temen pada pengen lihat. Di Facebook masih ada nggak? Masih ada. Nanti linknya bagi ya. Iya. Buat temen-temen juga yang pengen lihat foto aslinya yang diunggah sama Bang Pongki ada. Cuman nanti juga di video gue tampilin juga fotonya Bang. Cuman satu-satunya itu foto soalnya. Iya, HP-nya soalnya udah Mati. Juga. mati udah. Dia milih atau random? Kenapa? Dia milih atau random? Random. Random. Jatuh ke dia gitu. Berarti bukan milih, Bukan. Random. random ya. Hal kayak gitu nggak bisa dulu. Random. Tapi kamu pernah ikut tirakat atau enggak? Nggak pernah bang. Kalau ikut tirakat cuma Random. singkat ceritanya Dia sih. kan sudah di random dari awal. Di random dari awal. Soalnya kan dia kejadian yang dia ngobrol di Iya, SK. dia masih udah dari awal. Gue pikir kan, wah ini ditandain dari SK gitu. Dia lebih Kayak cocok gitu ke lah. sini. Ya kayak gitu. Tapi kan random jatuhnya bukan pada saat dia wah ini ya enggak. Boleh itu buat giveaway kali ya teman-teman, mungkin ada mau giveaway. Giveaway. Kayak gitu. Terpikirkan. Tapi alhamdulillah sekarang udah ngerti pun enggak ya? Enggak. Bang, masalah jenggot ya jadi agak sedikit lo agak ngebuka nih ya dalam artian bentuknya itu karena gue jujur lo kirim foto gue lihat kelas sudah selesai kan. Gue malah belum lihat tuh. Belum anak baru siapa yang lihat lo udah terlihat. Nah, lo udah dalam artian oh ini sih tapi gue jujur gue bicara tebu dia nggak ngomong. Ya, belum. Dia nggak cerita ke gue. Ya kan saya sempat WA kan Bang. Nanti bang ceritanya di tempat. Dan feeling WA gue aja itu. begitu dia kirim foto kenapa tebu ya? Gue kan begitu langsung. Nah begitu lo cerita, oh, ya udah. Lo kepikiran gak maksudnya saat dia taruh di air panas itu, tiba-tiba dia dibikin blend di setelah papan-papan itu. Kan mungkin aja dia bisa bikin di blend di Dimanapun bisa, dimanapun bisa. Gimana? Saat itu ya dia masih berdua jalan. sama si Sama si Amang. Nah pada saat jalur sudah lewat Panjangan tuh jalur sudah rata bang. Dalam artian si Mamang ini ngelepasin dia juga jalannya udah enak, gitu kan. Begitu lepas connectingnya lepas sama si Mamang udah dia. Iya benar itu bang. Pas si Amang itu udah agak jauh lah pokoknya. Langsung. Merinding jadinya. Tapi untungnya handphonenya masih ada alarm azan benar iya. Itu HP-nya benar-benar siang terus ya bang ya? siang. Padahal udah malam ya. Kalau orang kaget ya dibilang bego ya bego. Sekarang kalau bisa gitu kalau kan. gue tanya abang di sana berapa lama? Nggak bisa jawab juga, nggak ngerti kan? Kita nggak akan bisa ngitung sih. Iya. Dunia gitu kan kadang lebih cepat, kadang lebih lama. Iya, betul. Mantap bang ceritanya. Tapi gue ada satu hal lagi yang mau gue tanya sama lo karena pembahasan tadi cerita sebelum take ya. Jadi gini bang Epe, Bang Apung ini pernah naik Gunung Slamet ya bang? Mau naik Gunung Slamet gitu kan? Coba lo ceritain. Karena gini, cerita ini akan ada kolerasinya dengan Bang Alex Purwo. Yang Bang Alex sampai sejauh ini pengen cari temennya Gagah pribadi dan almarhum Gagah sama Iqbal Latif. Jadi Bang Alex mudah-mudahan ini mungkin ada kolerasinya dan nanti kita ketemu bisa membantu ya, untuk hal ini. boleh direview dulu nggak masih itu tahun berapa itu Bang Alek itu? Bang Alex itu tahun 85. 85 ya. Apung belum lahir. Belum. Saya lahir 92. Oh iya, jadinya Apung belum lahir. Kejadiannya berarti tahun 85 ya. Nanti Bang Apung dulu cerita nih. Mana Bang? Jadi sekitar tahun 2014 lah ya. Oh berarti sebelum gede? Sebelum gede udah mau ke Slamet. Jadi kan pas itu liburan pabrik lah ya, namanya karyawan buruh libur pengen pulang kampung. Kebetulan saya orang Tegal. Pulang ke Tegal, ada temen anak Kerawang ikut juga. Bang, gue ikut pulang. Tapi kita naik yuk. Rumah lu kan dekat sama Slamet. Oh iya udah boleh. Ayo. Udah prepare dari kosan tuh pas di Kerawang, pulang ke Tegal, nyampe rumah, pamit sama orang tua. Pas itu orang tua masih ada nih. Prepare buat berangkat ke Slamet. Pamit sama orang tua, jalan ke Slamet. Ngurus surat-surat lah pas itu ya. Surat kesehatan dan cetek bank lah. Udah siap. Udah pokoknya jalan sekitar 30 menit lah bang. Belum ketemu persatu. Berarti masih masuk pinus. Oh iya baru masuk pinus. Ya? Itu singkatnya cepet sih. Tahu-tahu hujan tuh turun. Hujan rintik lah, nggak terlalu deras, cuma turun.
Nah di situ udah di hati tuh udah ini hujannya aneh nih. Aneh nih. Ya aneh aja, tau tuh hujan masih ada panasnya gitu bang. Oh. Hujannya aneh nih, hujannya aneh. Datang temen yang anak Rawang itu, bang hujannya aneh ya, dia nanya gitu. Iya men, gimana ya? Nah dari jauh lihat tuh orang turun tapi nggak bawa perlengkapan kayak orang-orang situ asli gitu bang. Makasih bang. Kayak orang-orang situ asli lah, dan pakaiannya pun kumuh kotor gimana sih, kayak habis ngacul gitu ya, ngacul di ladang gitu. Cuman pakaian mendaki. Pakai sepatu safety gitu, safety yang ada besinya lah pokoknya. Apa turun nyamperin tuh, maksudnya papasan gitu, ngomong Jawa. Ojo manja, cuacanya lagi rapi, mudun wae. Nah di situ makin hati tuh makin bener-bener tak, wah ini nggak beres nih. Ada orang asli situ ngomong kayak gitu, cuacanya lagi gak bagus. Bikin rundingan lah sama temen satu, gimana men, kita nggak usah naik ya, soalnya ada orang situ asli ngomongnya nggak usah naik, cuacanya lagi buruk di atas. Ya udah deh, daripada kita kenapa-napa, putar balik lah kita berdua, turun. Udah kilas ceritanya udah turun, pulang lagi ke rumah, udah biasa aja ketemu sama keluarga. Nah baru kemarin sih lihat di Facebook, di YouTube ya, di YouTube tentang vlog-vlogannya Pak Alek itu. Pas dia lihat apa kepribadian Gaga pribadi itu, saya kaget lihat foto tersebut. Loh, ini orang yang pernah ngingetin saya suruh turun, kok kejadiannya 85? Makin bingung lah udah. Dari situ bingung lah. Berarti gue ditegur sama orang yang udah nggak ada dong. Pas di tahun 85 udah nggak ada. Nah dari situ udah. Makanya kebetulan saya nonton vlog-vlognya Bang Awe, saya pengen cerita lah kayak gini gitu bang. Jadi Bang Apung ini memastikan bahwa itu Gaga itu pada saat Ngelihat foto dari vlogannya Bang Alek tersebut. Jadi fotonya Mas Gaga itu di vlognya Bang Alek itu sama persis pakaiannya, rupa wajahnya sama itu. Ingat, pakaiannya pun sama pokoknya. Ingat banget pokoknya itu. Pas ojo manjat, mudun wae, cuacanya lagi rapi. Iku inget omongan itu doang sih. Jadi pesannya ya jangan naik, cuacanya lagi nggak bagus, turun aja. Iya. Gimana bang? Itu dia sendiri bang? Sendiri. Berapa posisi? Pas itu pagi sih, masih pagi. Saya naik kan pagi. Bisa jam 9. Hujan yang aneh itu. Hujan hujannya tuh panas pokoknya cuaca. Itu mukanya apa? Maksudnya kan muka capek atau ya, muka apa? Lelah lah pokoknya lah. Kayak selayaknya habis kerja macul gimana sih, capek gitu. Lihat dia turun kemana nggak? Pokoknya turun, rundingan sama teman, udah nggak ngeh. Berarti setelah dia ngomong papasan itu, udah dia biasa turun, dia maksudnya. Masih turun jalur biasa. Nggak nerobos, nggak kelihatan atau nggak ada pikiran pokoknya lah bang ya. Pernah ngeliat muka orang mati nggak? Ya pucat. Bincang mukanya gitu pucat. Ya hampir gitu. Maksudnya beda muka lelah turun gunung sama muka mati. Itu mah lelah sih, cenderungnya lelah. Nggak pucat kayak mayit gitu ya, enggak. Lelah doang gitu. Dan itu mirip seperti yang difoto sama Bang Alek itu. Sama lagi, bukan mirip lagi. Iya sama, emang dia. Jadi yang gue menarik dari yang disampaikan sama Apung, posisinya itu bang. Ya itu bahkan tadi kan bertanya posisinya posisinya Tantinus dan sebelum pos 1 masih itu adalah pintu yang gue temuin masuk ke Rawu. Ya, oke, tapi gue nggak bicara itu ya. Iya. Gue nggak bicara beliau dari mana, tapi yang jelas ya nggak tahu lah, luar gitu. Makanya gue penasaran dari turunnya lewat mana gitu kan, apa mungkin dia pas turun tiba-tiba plus hilang atau apa gitu kan, atau mungkin masih terlihat di lewat jalur. Masih terlihat sih bang, pas itu masih sekilas kelihatan lah, tapi karena saya nggak
fokus dia nggak sama fokus temen-temen. itu kan. Dikira pendaki biasa gitu. Udah biasa aja hilang udah. Saat itu pendakian rame mas? Sepi Sepi. masih sepi pas itu. Berarti dia nggak lanjut naik ya? Enggak, turun langsung balik lagi. Pokoknya kan saya lebih percaya sama orang-orang warga setempat gitu Iya, kan. iya. Karena Dia udah tahu itu kan cuaca di lingkungannya gitu. ya mereka lebih paham. Heeh. Jadi kalau misalkan mereka pesen ya berarti mungkin mereka juga tahu kondisi di atas. Karena dia dari atas posisinya gitu kan. Kalau dia dari bawah ngomong gitu ya mungkin cuek, naik aja bodo amat gitu. Pakaian sama? Bener sama? Bener, plok. Mukanya plek banget itu orang. Gue penasaran sama fotonya. Dilihat. Iya, fotonya nanti di vlognya Bang Alek aja ada di videonya. Bang Alek, pencerahan baru. Pencerahan baru ya. Mohon maaf saya belum bisa ke sana, itu belum bisa ketemu Bang Alek. Tapi mudah-mudahan dalam waktu cepat ini bisa ke sana untuk ngobrol, untuk diskusi gimana baiknya. Nah, itu. Iya, satu karena gue merasa ada relasinya. Gue merasa ada korelasinya ini karena satu posisi yang ditemukan sama lo Bang Abong, sama posisi gue masuk ke satu tempat ya sekitaran situ, Sama gitu. sekitaran situ, nggak jauh dari pos 1 ya, nggak jauh dari base camp, sebelum pos 1 ya dari daerah situ gitu. Ada info aja bang, waktu gue emang agak kurang ngikutin ya yang masalah apalagi di Bang Alek itu situasi pada waktu itu sama kondisinya mungkin hujan, badai atau apa gitu? Nggak tahu, gue juga Belum. belum ngikutin, kan banyak juga cerita Bang Alek Banyak. tentang Mas Gajah itu banyak banget. Jadi apa namanya, ya nanti deh kita ngobrol, kan kita ketemu langsung nanti insya Allah. Karakter Bang Gagas seperti apa? Yes, gitu. Kelihatan terakhir yang mereka lihat hari terakhir ya, yang dibawa sama Bang Gagas itu apa aja gitu. Terus, teman-teman, sekilas cerita tambahan dari Bang Apung yang mudah-mudahan jadi informasi yang berarti buat apa namanya, Bang Alek ya, bahwa kondisinya walaupun dianggap sudah tidak ada, tapi Dia masih ada. poinnya dia masih bisa membantu pendaki Iya. untuk memberikan informasi bahwa sudah jangan naik karena dia Iya. bahaya gitu. Terus satu manfaat yang baik ya buat Bang Apung sama temennya. Coba mungkin pada saatnya ketemu yang dibilang itu almarhum Mas Jaga, siapa tahu pas di atas kena musibah badai atau segala macam, kan repot. Itu aja sih teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarain malam ini buat kita semua, tentunya terutama buat kita bertiga, terus buat Bang Alek juga, buat siapapun. Sebelum gue closing, gue mau kasih tau dulu nih. Ada termosnya Forgear by Samawe Forgear. Oke, sudah bisa diorder di IG-nya Forgear by Samawe. Silakan. Berapa jam ini tahanannya? Tahan panas selama 6 jam. 6 jam. Yep. Oke, siap. Berapa liter bang? Ini 500 ml. 500 Jadi ml. cukup buat 2 gelas. 2 gelas kopi. Jadi kalau misalkan kalian traveling cukup lah buat 2 gelas kopi sampai ketemu restoran lagi untuk bisa minta air panas lagi atau di gunung selama perjalanan trekking 4 jam atau 7 jam. Oh, kita ngopi 2 kali nih, cukup lah buat bikin kopi gitu. Ini apa bang? Ini ponco bang. Oh, Oke. Ini itu ponco. Yep, ponconya Forgear juga, Iya. by Samawe juga. Jadi Samawe Forgear. Ponco ini bisa kita pakai buat matras juga, bisa kita pakai buat lipat, dan ponconya pasir. Bahannya sih bang? Bahannya ripstop bang. Ripstop. Confession waterproofnya? Kita 3.000. 3.000. Enggak. 2.000 mili ya. Tapi cukup lah. Cukup lah. Jadi dalam artian nyaman, elastis, kuat. Selain buat ponco ini, gue lihat kayaknya fungsinya juga buat bisa yang lain ya. Iyalah, buat bivak, kalau misalnya dalam kondisi kita orientering, kita pelatihan, pendidikan segala macam, bisa kan pakai bivak. Kita pakai ini. Bahan restop lagi. Sekarang musim hujan, Hmm. lebih enak pakai ini. Kalau misalkan abang pakai raincoat atas bawahan gitu, setelan, depek abang, carrier abang kena hujan. Iya, benar. Basah berat. Kalau pakai ponco ini aman. Dan bisa masuk lewat jahitan biasanya. Iya. Sealer nih. Iya. Disil ya. Diesel. Jadi aman. Bisa buat motor juga bang?
motor. Yo, Bapak ibu mau ke pasar naik motor mau berangkat kerja bisa. Hujanan. Hujanan. kita kayak tukang perabot bang. Enggak, tapi maksudnya gini bang, kita membuat satu produk yang fungsional dalam artian tidak mesti dipakai untuk naik gunung. Siap. Iya, Naik motor bisa, ke pasar bisa, ke kantor bisa, ya pokoknya fleksibel. ringan dan keren lah. Warnanya orange lagi, awe banget. Ini juga bisa buat ini ya bang ya. Buat nipu anjing. Oh enggak? Buat ini apa? Kalau punya bokin. Gitu. Oh buat gift. Mahar. Oh, Perangkat alat pendakian. pendakian. Tambahnya tumbler. Motor. Ya pokoknya selain ini dua produk juga nanti kan ada mug juga, akan ada payung juga, akan ada sleeping bag juga, akan ada celana juga, akan ada banyak produk yang mudah-mudahan semuanya bisa realisasi atas nama Forgear by Sama Way. Oke. Kalau gue pengen beli ini di mana? Gampang. Follow aja IG-nya Forgear by Sama Way, Forgears underscore by underscore Sama Way. Atau misalkan masih agak bingung, bisa DM ke kita dulu berdua, nanti kita arahin ke sana. Siap. Atau bisa langsung kontak WA adminnya. Harganya bang? Langsung DM aja. Oke. DM buru-buru. Habis bro. Ya, bulan habis ini stok pertamanya nggak banyak, ini sekitar cuman 250 produk, 250 pieces. Nanti akan ya nggak tahu gue repeat atau enggak untuk yang desain seperti ini. Mudah-mudahan Sama Way semua produknya limited bang. Jadi begitu muncul besok udah ganti Ganti lagi, ganti Nggak bisa desain. beli lagi dong. Ya makanya gue beli. Oke. Buat koleksi. Oren lagi. Orange bang. Oke. Oke banget. Ya udah teman-teman, itu aja obrolan santai kita sama Bang Apung. Mudah-mudahan ada lagi banyak faedahnya buat semua orang. Maafkan jika ada kesalahan dari kami bertiga dalam penyampaian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Sama Way Adventure bang. Lu ada jualan apa? Enggak bang. Oh nggak ada. Ya? Oke. Pesan-pesan tertentu. Ya udah itu aja lah pokoknya, subscribe channel Sama Way Adventure. Bentar lagi 100k, mudah-mudahan ada 100.000 k ya. Iya. 100.000 ke subscriber, giveaway. mudah-mudahan ada giveaway. Mungkin all produk dari Wih, Itu Forgear. gue betul Oh, pikir iya. giveaway-nya itu kita sesuatu yang beda. Contohnya jenggot. Lonceng. Lonceng memanggil Memanggil setan. Iya, gua kemarin ngobrol sama Bang Runan Handoyo. Masa lah ya. Bang Runan Bang punya Runan. punya suatu benda yang menarik, Iya. bisa buat manggil setan gitu ya. Jadi Lonceng mungkin naga ya. iya, gue mau minta Bang Runan, Bang boleh nggak itu buat giveaway-nya Sama Way? Bang kalau boleh komen ya Bang. Ya mungkin giveaway-nya bisa jadi produk dari Forgear nantinya. Atau Siap. mungkin jalan-jalan sama kita ekspedisi 30 gunung 30 jus tahun. Wih. Tahun. Mantap. Mungkin teman-teman penasaran. Buat sekali-kali giveaway-nya pendakian ke Desa Rawuh itu. wih. Jangan bang, berat, jangan. Oke teman-teman, terima kasih. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagian Desa Rawuh gimana? Enggak balik.